Alhamdulillahilladzi hadana lihamdi wa ja'alana min ahli linakuna li ihsanihi minasyakirin wa liyajziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi, pada hari-hari belakangan ini jumlah korban terpapar COVID semakin meningkat. Kita mendapatkan berita orang-orang di lingkaran terdekat kita, pertemanan, rekan kerja, atau bahkan saudara yang terpapar virus ini. Karena itu pertama-tama mari kita berdoa pada hari yang mulia ini, semoga semua yang terpapar virus ini segera Allah sembuhkan. Yang meninggal dunia mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bahkan sebagaimana diriwayatkan dalam keadaan syahid. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua serta orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan semoga Allah memberikan bantuan supaya kita dapat melaksanakan hal-hal yang bisa segera menghilangkan COVID ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi tema khutbah saya pada kesempatan ini, dalam rangka mitigasi akibat dari COVID ini, marilah kita bersama meningkatkan semangat kita, kemauan kita untuk bersedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, semakin banyak saudara-saudara kita yang terpapar dari aspek ekonomi. Walaupun dia masih dalam keadaan sehat, tapi usahanya mengalami kesulitan. Apalagi jika dia sampai terpapar kemudian sakit dan nauzubillah min dzalik sampai menjadi korban yang meninggal dunia. Bukan hanya dirinya, akan tetapi juga keluarganya yang ditinggalkan akan mengalami dampak secara ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang pertama, marilah kita peduli pada saudara-saudara terdekat kita. Apabila ada yang mengalami kesulitan, maka marilah kita meringankan tangan untuk membantu mereka apapun yang kita bisa. Apakah memberikan informasi tentang pekerjaan atau membantu ala kadarnya beberapa rupiah agar dia bisa membeli bensin, katakanlah seperti itu, sehingga bisa berusaha mencari pekerjaan atau yang lainnya. Bersedekah kepada saudara dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai memiliki dua kebaikan, yaitu kebaikan bersedekah itu sendiri dan kebaikan menyambungkan silaturahim. Janganlah kita baik kepada orang yang jauh, akan tetapi menjadi berdemikian tajam pandangan kita, demikian rapat kantong kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, berkaitan
berkaitan dengan masih bersedekah dengan orang yang kita kenal ini juga adalah bersedekah ke atau melalui masjid, karena kita bisa mengetahui kemana masjid akan mengalokasikan dana yang mereka terima sebagai sedekah. Mungkin juga sebagai lontaran gagasan, masjid perlu untuk meragamkan cara penerimaan sedekah dari jamaah di sekitarnya. Sebagaimana kita maklumi bahwa sekarang semakin marak bank makanan, di mana masjid bisa menyediakan sembako, terutama yang bisa bertahan lama, misalnya beras, sehingga orang-orang yang membutuhkan bisa dibantu sebagai lumbung beras yang berada di lingkungannya, yaitu masjidnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana jika yang datang kepada kita meminta sedekah bukanlah orang yang kita kenal? Jika kita memberikan kepadanya, apakah itu tindakan yang benar? Jika kita tidak memberikan kepadanya, apakah itu salah? Kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita memberikan sedekah kepada orang yang datang meminta kepada kita di rumah atau di jalan, dan kita tidak mengenalnya, lalu kita mau memberikan kepadanya, maka itu bukanlah tindakan yang salah. Memang ada rasa kekhawatiran, jangan-jangan orang ini tidak layak untuk menerima sedekah kita. Dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kalau ada pikiran seperti itu di kepala kita, tapi kita tetap mau bersedekah, maka yakinlah dengan ketulusan kita, maka sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali riwayat yang menerangkan hal ini, diantaranya dari Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah sebelum jatuh ke tangan orang fakir. Kemudian dalam makna yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah sebelum jatuh ke tangan peminta-minta. Jadi saudara-saudaraku yang tercinta, penerima sedekah kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ya'khudzus shadaqat. Allah lah yang mengambil sedekah dari kita. Kemudian yang kedua, jika kita ingin benar-benar memastikan siapakah penerima sedekah itu, sehingga kalau dia tidak layak menurut kita, maka kita tidak mau memberinya, maka itu juga tidak salah. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada murid-muridnya, biarkanlah sedekahmu itu berkeringat di tanganmu, engkau tahan dalam waktu yang lama. Maksudnya seperti itu, sampai engkau benar-benar mengetahui kepada siapa engkau memberikannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Husain, saat tinggal di Madinah, kedatangan seseorang yang meminta sedekahnya, orang Arab Badui yang kehabisan bekal di Madinah. Karena tidak mengenal, maka Imam Husain sebagai orang yang disebut sebagai orang yang paling dermawan pada saat itu di Madinah, tidak serta-merta bersedekah kepadanya. Akan tetapi bertanya dulu, siapakah kamu? Apa keperluanmu? Apakah engkau akan bisa benar-benar memanfaatkan sedekah yang nanti akan aku berikan di jalan yang benar, di tempat yang tepat? Kemudian Imam Husain mengajukan 3 pertanyaan karena orang tersebut meminta 3 permohonan, dan Imam Husain mengatakan, kalau engkau bisa menjawab 1, yang kupenuhi 1/3 permohonanmu. Bisa menjawab 2, saya penuhi 2/3-nya. Bisa menjawab 3, saya penuhi semuanya.
Singkat cerita, akhirnya orang itu ternyata bisa dengan fitrah yang suci karena berasal dari pedalaman Arab Baduy menjawab semua pertanyaan Imam Husain, dan Imam Husain pun memberikan semua permintaannya. Dari riwayat ini, jadi meskipun seandainya kita tidak memberikan sama sekali, kita tidak salah. Akan tetapi jika kita memiliki waktu dan energi untuk mempertanyakan hal-hal seperti yang dicontohkan Imam Husain itu, maka itu juga menjadi baik. Rangkumannya, marilah kita meningkatkan sedekah kepada orang yang kita kenal, kepada saudara, teman, dan tetangga kita, atau melalui perantaraan masjid. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang meminta sedekah kepada kita dan kita tidak mengenalnya, kemudian kita memberikannya, maka insya Allah dengan ketulusan hati kita bersedekah, itu akan sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita tidak memberikannya, maka kita tidak bersalah. Dan yang keempat, jika kita tidak mengenal dan berusaha mengenalnya, maka itu menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dan sedekahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan orang-orang yang kita cintai dari virus COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.